Hello, welcome to my video. Let's go. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Firda Widya dengan NIM 210304264. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang K3, yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan atas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Untuk itu teman-teman, selamat menyaksikan. Yuk, simak yuk materinya. Semoga bermanfaat. Kita akan membahas berbagai materi K3 dalam video ini. Jangan kemana-mana ya, simak terus materinya, karena akan banyak sekali pembelajaran yang akan kita bahas. Tetap stay dan selamat menyaksikan. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan. Pengertian K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja karyawan merupakan ilmu pengetahuan dalam upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya yaitu mencapai produktivitas setinggi-tingginya. Keselamatan kerja adalah usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan. Dengan kata lain, membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya, di samping dicapainya hasil yang menguntungkan. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan atau pendapat ini dikemukakan oleh Sumakmur pada tahun 1993. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat diperlukan karena menyangkut perusahaan dan karyawannya. Penerapan K3 ini juga harus memiliki prosedur yang benar yang harus diikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena apabila K3 tidak terlaksana tentu akan memberikan dampak buruk terhadap perusahaan dan karyawannya. Selanjutnya, apa itu tujuan K3? Tujuan K3 yang pertama adalah 1. Sebagai promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial dari pekerja. Yang kedua, pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja. Yang ketiga, perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Dan yang keempat, yaitu penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik serta psikologisnya. Apa sih pentingnya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja? K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai usaha pencegahan atau preventif timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Nah, dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Nah, apa sih tujuannya?
Tujuannya yaitu dari dibuatnya sistem ini ialah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Selanjutnya ada metode pendekatan K3. Metode pendekatan K3 ada 5. Yang pertama ada pendekatan filosofi, yaitu suatu upaya pemikiran dan penerapan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmaniah serta rohaniah tenaga kerja dan manusia pada umumnya, termasuk hasil karya dan budayanya untuk meningkatkan kesejahteraan kelangsungan pembangunan. Kedua, yaitu ada pendekatan kemanusiaan. Keselamatan konstruksi merupakan hak asasi manusia. Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya sehingga keselamatan konstruksi sebagai pelindung bagi pekerja dan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan ekonomi. Keselamatan konstruksi mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pendekatan hukum. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dan pendekatan yang kelima yaitu ada pendekatan keilmuan. Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya yang dikembangkan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah membuat aturan K3 dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yakni yang berisikan yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah dan mengurangi serta memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam, yaitu memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Yang ketujuh, yaitu memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Kebijakan manajemen K3 dalam klausul 4.2 standar OHAS pada nomor 1801/2007 terdapat beberapa persyaratan mengenai kebijakan K3, antara lain 1. Sesuai dengan lingkungan dan besar risiko K3 organisasi atau perusahaan. Yang kedua, terdapat komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, juga berkomitmen dalam peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen K3 dan kinerja K3 organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, terdapat komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya sebagai pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
See you on the next video and bye-bye.